Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, Ibu, Bapak, dan teman-teman yang saya hormati, yang berbahagia. Berikut ini saya akan sampaikan tutorial pengembangan perpustakaan alam berbasis barcode. Begitu ada kata perpustakaan, begitu biasanya kita itu punya kesan gedung pusat sumber belajar yang di dalam ruang dibatasi dinding ya. Dan kalau kita masuk tidak boleh berisik ya. Bahkan waktu memilih buku itu relatif ribet gitu. Meminjamnya juga begitu prosedurnya ya. Ternyata bukunya juga terbatas pilihannya. Kalau toh ada nggak update ya. Lalu kapan berkunjungnya juga biasanya sulit memilih. Waktu fresh masih pelajaran ya. Di luar pelajaran kita sudah lelah ya. Lain dengan kalau alam gitu. Kata alam itu terkesan di luar ruangan. Di alam terbuka, rindang, hijau di bawah pohon gitu, sejuk ya, melimpah oksigennya sehingga leluasa bernafas ya. Kalau di dalam ruang seolah-olah nggak boleh bernafas ya. Nah, bahkan di alam ini boleh teriak, boleh heboh ya, dan itu bisa kita akses kapan saja ya. Karena memang beda ya, alam ya sebagai simbol benda yang lebih leluasa. Nah, berikutnya barcode yang dalam hal ini di-scan menggunakan HP. Itu terasa aksesnya simpel dan familiar bagi siswa-siswi anak-anak kita ya. Tidak perlu menulis untuk mendapatkan satu informasi begitu, eh, dan relatif cepat ya. Cukup dengan scan menggunakan HP, tidak perlu bawa buku malah ya. Materinya cenderung update dan memang itu yang harus disediakan oleh sekolah di program ini. Oleh karena itulah Ibu Bapak, maka kita terpanggil untuk membahas, mengangkat tentang pengembangan perpustakaan alam yang berbasis barcode ya. Yang dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering muncul ya tentang perpustakaan. Dan kita ingin nanti ini satu tutorial bagaimana ya menyiapkan mengembangkan perpustakaan alam yang berbasis barcode ya. Permasalahan itu antara lain adalah terbatasnya buku-buku yang ada di perpustakaan. Biasanya tidak sebanding dengan perubahan tuntutan zaman ya, kebutuhan anak-anak. Jadi relatif tertinggal ya buku-bukunya, jumlah maupun update-nya. Kemudian yang kedua juga keterbatasan luas bangunan perpustakaan. Jadi tidak nyaman kalau harus di dalam ruang dan pengunjungnya begitu banyak misalnya. Gitu. Yang ketiga terbatasnya waktu, ya, terbatasnya waktu. Nah ini harus pada jam-jam sekolah, harus di luar jam pelajaran, misalnya gitu. Tidak tergantung moodnya siswa ataupun kapan sempatnya gitu ya. Yang berikutnya juga masalah ini. Biasanya kalau searching di internet itu satu kata itu akan ditawari banyak hal. Nah ini dengan perpustakaan alam yang disediakan oleh sekolah misalnya yang berbasis barcode ini, itu menjadi lebih fokus sesuai dengan tingkatannya di SMA ya, ataupun kontekstual terhadap masalah-masalah yang ada di kurikulum di SMA. Oleh karena itulah Ibu Bapak, perpustakaan alam berbasis barcode, suatu fasilitas perpustakaan sekolah dalam mengakses informasi menggunakan HP dengan cara scan barcode yang ditempel pada fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, ya, misalnya di tanaman-tanaman, di peralatan sekolah, maupun di bangunan ataupun gedung sekolah, misalnya di gedung BK, misalnya di aula, di musola, di kantin, ya, di lapangan basket, gitu ya. Atau lebih rinci dapat juga dibaca, penulis juga
menyusun buku pengembangan perpustakaan alam berbasis barcode. Kemudian yang kedua juga ya, ini semua sebetulnya sesuai dengan pendapat Zulfikar Zain tahun 1994. Beliau mengatakan bahwa salah satu kekuatan utama di dunia ini adalah informasi. Informasi yang diperoleh secara cepat, akurat, dan sistematis dapat memberikan peluang untuk menyikapi informasi tersebut. Sehingga suatu bangsa akan lebih maju daripada bangsa lain yang kurang mendapat akses informasi dengan cepat. di internet itu satu kata itu akan ditawarkan. Tutorial ini selain dipaparkan dalam video ini juga tersedia ditulis dalam bentuk buku tutorial yang digunakan sebagai panduan sekolah dalam mengembangkan fasilitas perpustakaan sekolah, khususnya yang berbasis barcode. Tutorial ini memaparkan dari mulai perencanaan sebagai tahap persiapan, juga menyiapkan konten materi informasi yang nanti diakses, diunduh, hingga sebagai panduan pembuatan barcode itu sendiri. Panduan ini sasarannya untuk kepala sekolah, untuk guru-guru, untuk siswa, tapi khususnya untuk tim literasi pada suatu sekolah atau tim perpustakaan sekolah. Tapi saya sarankan sebaiknya terdiri dari unsur guru dan siswa. Karena program ini tidak hanya berbasis hasil untuk dinikmati oleh pembaca yang akan akses informasi, tetapi juga bermakna pembelajaran saat proses produknya. Karena informasi yang diakses senantiasa harus diupdate kontennya. Dan itu yang melakukan tim yang memiliki unsur guru dan juga siswa sebagai penyedia informasi. Tutorial ini bertujuan memberikan panduan pengembangan literasi alam berbasis barcode bagi sekolah. Dan ini bermanfaat bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah, ya, karena dapat menumbuh kembangkan budaya literasi warga sekolah dalam program Gerakan Literasi Sekolah. Bermanfaat menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak. Bermanfaat memberikan akses informasi yang simpel, terjangkau, dan senantiasa up to date, ya, bagi warga sekolah. Siswa dan guru dapat praktek langsung, mengakses, bahkan memproduk pengembangan sumber-sumber belajar secara mandiri. Tahapan dalam pengembangan perpustakaan alam berbasis barcode ini mulai dari plan, ya, perencanaan, do, ya, produk, ya, cek, validasi, dan juga action, ya. Action ini penerapan, revisi, ya, publikasi. Tapi ini satu siklus, harus terus-menerus dievaluasi, gitu. Baik dari sisi konten-konten materinya yang terus-menerus harus diupdate, ya, ataupun diperluas, juga jumlah produknya barcode itu juga senantiasa tiap tahun harus dijumlah. Ini satu siklus, kembali sebagai plan yang kedua, lalu dikerjakan, direalisasi, kemudian dicek, divalidasi, dan action, direvisi lagi, dipublikasi, dan seterusnya. Tahapan dalam mendesain pengembangan perpustakaan alam berbasis barcode ini, yang dimaksud dengan plan itu adalah pembentukan timnya dan sekaligus mengorganisir, ya, supaya mereka tahu maksud dan tujuannya, ya. Juga pembagian tugas-tugasnya, gitu. Kalau perlu melalui pelatihan, gitu. Berikutnya juga perencanaan ruang lingkup tema informasi. Ini perlu observasi tema juga, ya. Lalu perencanaan bagaimana memproduk barcode-nya, gitu ya, menyiapkan sarana, peralatan, dan bahannya. Itu tahapan plan, ya. Sedangkan tahapan do itu adalah produk barcode, gitu. Juga yang kedua produk informasi, menyusun informasi, konten-kontennya yang nanti harus bisa link dari barcode, gitu.
Tahap yang ketiga adalah cek ya. Ini maksudnya adalah validasi dari ahli baik unsur media, IT-nya, digitalnya, baik unsur bahasanya, itu konten materinya itu strukturnya, kosakatanya gitu ya, di divalidasi dan juga divalidasi dari unsur materinya ya, kedalamannya, update-nya, keluasannya begitu ya. Ini tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah revisi. Kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan kesalahan konten misalnya atau diupdate begitu ya. Publikasi artinya benar-benar diakses itu informasi ya, di-scan oleh pengguna, itu dipublikasikan. Kemudian juga termasuk pengembangan jumlah ragam akses barcode ya. Artinya baik jenisnya maupun jumlahnya gitu. Harus terus bertambah ini dari tahun ke tahun. Lalu ditempel di mana? Apakah di setiap semua pohon begitu? Di semua gedung, semua ruang gitu ya. Ini terus menerus ya. Ini yang tidak kalah pentingnya selain jumlah adalah kualitas dari informasi itu sendiri dari sisi up to date apa enggak begitu. Kalau kita pilah dalam mendesain eh, pengembangan perpustakaan alam berbasis barcode ini ada dua kelompok gitu ya. Dari penyedia maupun dari pengguna gitu. Dari penyedia informasi ini ada dua hal yang harus disiapkan. Informasi materi itu sendiri dan juga untuk akses informasi yaitu barcode-nya gitu. Jadi ada dua di penyedia ini. Sedangkan yang di pengguna itu khususnya aplikasi barcode pada HP misalnya. Nah, ini suatu aplikasi yang bisa mengakses informasi yang telah disediakan sekolah gitu. Itu dari sisi pengguna. Lebih lanjut, penyedia harus melakukan tahapan-tahapan ini ya untuk memproduk materi maupun barcode. Ya. Mulai dari memilih tema yang akan disediakan itu apa, ditempel di mana benda yang untuk menempatkan barcode itu sendiri sebagai linknya. Kemudian yang berikutnya adalah observasi informasi supaya kontekstual. Ya. Kira-kira siswa itu membutuhkan apa? Ya. Ini supaya kontekstual. Jangan terlalu umum, juga jangan terlalu sempit. Ini diobservasi dari sisi kebutuhan dan keterjangkauan dari sekolah itu sendiri. Dan ini terus bisa berkembang, boleh direncanakan dari tahun ke tahun. Berikutnya tahap realisasi penulisan, membuat naskah ataupun media informasi. Ini produknya, sudah sampai produk. Lalu divalidasi informasi dan media itu sesuai dengan rencana apa enggak. Ya, kontekstual apa enggak, benar-benar diperlukan apa enggak informasi-informasi ini. Baru langkah berikutnya yaitu digitalisasi ya, supaya bisa diakses hingga barcoding. Lalu langkah terakhir display barcode itu sebagai hasil. Ini yang tugas dari penyedia ya, baik dari sisi materi maupun barcode. Saat mendesain materi dan hingga jadi barcode itu ada langkah digitalisasi. Lalu teknik digitalisasi tersebut seperti apa? Yaitu sebagai berikut ya. Pertama, masuk ke dalam akun Google. Lalu pilih menu Google Drive pada halaman Google. Langkah berikutnya tekniknya adalah setelah masuk dalam halaman Google Drive, selanjutnya pilih menu dengan simbol tambah baru ya, yang sebelah kiri itu ya.
ada plusnya itu. Yang keempat, lakukan upload file yang telah Anda susun atau tulis dengan cara klik upload file. Kemudian cari file Anda yang telah disimpan dan kemudian klik OK. Langkah yang kelima, jika proses upload tadi sudah berhasil, maka file Anda akan tampil di halaman Google Drive, ya, dapat dilihat seperti bergambar ya. Lalu lakukan atau pilih dapatkan link yang bisa dibagikan. Link atau alamat yang akan Anda bagikan secara otomatis sudah tersimpan dalam clipboard ya. Lakukan paste link Anda dalam halaman Word atau teks, maka akan muncul link yang menuju pada materi yang sudah Anda tuliskan. Berikut ini adalah contoh link yang sudah siap dibagikan atau dilakukan proses barcoding. Berikutnya desain membuat barcode. Ya, tahapan pembuatan barcode dengan barcode generator. Yang pertama, masuk dalam program barcode generator secara online. Kedua, copy link atau alamat web pada sumber informasi yang sudah diupload pada tahap digitalisasi display barcode sebagai hasil. Itu sebagai berikutnya, bisa dibaca ini HTTP ini ataupun yang di bawahnya. Yang ketiga, paste link atau alamat web pada program barcode generator. Yang keempat, klik kreasi QR code sampai muncul gambar barcode. Yang kelima, kode QR yang terbentuk akan diikuti dengan munculnya menu download QR. Setelah QR code sudah disimpan, maka barcode QR sudah dapat digunakan. Tadi sudah kita ikuti dari sisi penyedia, sekarang dari sisi pengguna ya, pengguna karya teknologi ini ya. Nah, ini harus apa yang disiapkan, apa yang dilakukan dalam akses itu supaya dapat akses informasi, yaitu desain aplikasi pada HP untuk bisa mengakses barcode yang disediakan perpustakaan alam berbasis barcode ini adalah yang pertama tentu saja menentukan objek atau tema yang ingin dicari informasinya itu tentang apa gitu. Ya, ini setiap siswa, setiap waktu ini tentu saja berbeda ya, tergantung keperluannya, kepentingannya gitu. Lalu observasi di mana dapatkan itu gitu. Di pohonkah, di benda-benda yang ada tersedia di lingkungan sekolah kah, di gedung kah, di situ ditempeli barcode. Nah, ini sesuai dengan temanya biasanya gitu. Jadi pintu masuknya barcode itu biasanya simbolnya adalah lingkungan alam yang ada di luar gedung gitu, perpustakaan maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, kalau perlu dari pihak pengguna ini mendapatkan pelatihan dulu dalam penyusunan informasi literasi maupun mengakses informasi literasi. Itu dari sisi pengguna, sehingga nanti apa yang disediakan, materi-materi yang bisa link lewat barcode ini benar-benar bisa diakses ya, secara simple, cepat ya, dan ya kontekstual gitu, sehingga berguna. Berikut ini adalah contoh barcode itu sebaiknya ditempel di mana begitu supaya bisa digunakan. Nah, barcode itu ditempel pada tempat yang sesuai dengan isi barcode. Nah, linknya ke informasi barcode itu. Misalnya kalau informasi itu tentang pohon beringin, ya barcode-nya akan ditempel di pohon beringin gitu. Kalau bicara tentang materi informasi barang seni, ya barcode ditempel di barang seni gitu. Kalau bicara tentang informasi olahraga,
basket misalnya, ya ditempel di pintu masuk lapangan basket misalnya, begitu. Bicara tentang pelajaran, ya UKBM dan sebagainya, ya akan ditempel di tempat yang sesuai. Ya, begitulah Ibu Bapak, tutorial tentang pengembangan perpustakaan alam yang berbasis digital. Moga-moga ini juga bisa dikembangkan di sekolah teman-teman Ibu Bapak sekalian, ya. Eh, Sukses untuk kita semua, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.